Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur karena Tuhan pertemukan kita di Kamis pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Sebelum kita masuk dalam perenungan pagi hari ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena syuting kita hari ini kita lakukan di kantor gereja karena satu dan lain hal, di mana gedung gereja masih sedang dibongkar atau direnovasi. Jadi harap maklum, dan kita yakin ini pun merupakan sarana yang Tuhan sediakan bagi kita untuk tetap memaknai kebaikan Allah lewat kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita awali dengan doa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau hadirkan kami di Kamis pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat kami sekalian. Berkenan kami yang sudah Engkau berkati ini Tuhan, lewat kesediaan kami untuk menerima firman-Mu, menjadikan kami orang-orang yang semakin setia kepadamu. Oleh karena itu ya Allah di sorga, berfirmanlah untuk kami, karena kami telah sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Kamis pagi ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Allah. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain, lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4, dan binatang liar, dan binatang menjalar, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit." Bapak Ibu Saudaraku, tema khotbah kita di Kamis pagi ini tertuliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, keterbukaan adalah pintu dialog. Keterbukaan adalah pintu dialog. Saya percaya setiap manusia dalam komunitas apapun pasti menginginkan sebuah perjumpaan yang di dalamnya tentu terjadi komunikasi. Karena ketika dalam sebuah komunitas tidak terjadi komunikasi yang baik satu dengan yang lain, maka tentu komunitas tersebut akan sulit untuk memberdayakan potensi yang ada di dalam kelompok orang tersebut. Maka oleh karena itu sekali lagi saya katakan kepada kita sekalian bahwa tidak ada satu komunitas manapun
besar atau kecil yang tidak membutuhkan sebuah dialog. Kenapa? Karena dalam dialog itulah terbangun komunikasi satu dengan yang lain. Kita bisa ambil contoh saja Bapak Ibu Saudaraku, misalkan sebuah keluarga. Kalau antara suami dengan istri tidak ada dialog, tidak ada komunikasi di dalam memanage seluruh tanggung jawab mereka di dalam keluarga tersebut, maka tentu keluarga tersebut akan mengalami suasana yang bisa dikatakan meresahkan, menakutkan, menggelisahkan. Karena satu dengan yang lain saling tidak tahu apa maunya. Kalau tidak dikomunikasikan bagaimana mau suami kepada istri, bagaimana mau istri kepada suami, atau orang tua kepada anak, atau anak kepada orang tua, maka tentu sulit satu dengan yang lain untuk bisa saling memahami, saling mengerti. Jadi itulah alasan kenapa kemudian dikatakan di dalam tema khotbah kita, keterbukaan adalah pintu dialog. Jadi keterbukaan dalam komunikasi dengan lewat saling memberi informasi satu dengan yang lain, yang kemudian terjalin dialog di sana, itu menjadi jalan bagi setiap komunitas untuk bisa memahami satu dengan yang lain. Dan ketika mereka mampu untuk saling memahami satu dengan yang lain, saya percaya itu bisa menjadi satu kekuatan yang besar untuk kelompok orang tersebut atau komunitas manusia tersebut untuk fight di dalam mereka menapaki kehidupan dari waktu ke waktu. Di dalam mereka ingin meraih tujuan bersama. Jadi sekali lagi penting kita pahami ini saudaraku, harus ada dialog yang dibangun dalam komunikasi yang baik satu dengan yang lain. Tentu dengan bahasa yang sopan, yang santun, dan seterusnya. Nah, dialog itu juga saudaraku tentu tidak hanya terjadi lewat percakapan langsung, face to face, katakan demikian, ya. Bisa juga dialog itu terbangun lewat sarana internet, misalnya WA, ya, atau FB dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian komunikasi yang dibangun di sarana yang tidak secara langsung atau face to face itu tadi juga harus melakukan bahasa yang sopan dan santun. Karena apalagi kalau kita pakai media sosial, tentu bukan komunitas kita saja yang bisa mendengar atau percakapan itu atau mengetahui percakapan kita, tapi bisa orang di luar dari komunitas kita juga. Sehingga penting bagi kita untuk selalu menggunakan redaksi kalimat dalam sebuah redaksi kata dalam sebuah kalimat yang baik, yang biasa kita sebut dengan kalimat yang sopan dan santun. Nah, supaya apa? Kita yang menerima pesan itu lewat dialog yang terbangun lewat chattingan itu, ya, bisa dengan berbesar hati untuk memahami dan mengerti, lalu terlibat secara aktif untuk memfollow up apa yang dipercakapkan atau menindaklanjuti apa yang dipercakapkan. Saya pikir ini penting saudaraku, apalagi kalau kita berbicara sebagai konteks gereja. Ya. Artinya segala sesuatu yang kita bangun dalam percakapan kita harus bersumber dari firman Allah. Ya. Di sana tidak ditegaskan oleh Allah ketika kita berjumpa dengan orang dan membangun dialog atau komunikasi, kita gunakan kata-kata yang bisa memecah belah, kata-kata yang kasar, yang menghujat, yang mencaci maki dan seterusnya. Allah tidak pernah melakukan mengajarkan kita untuk berlaku demikian saudaraku, ya. Tapi betul-betul bagaimana bahasa yang kita pakai itu membuat orang teduh hatinya, jiwanya tenang, bahagia hidupnya. Karena selalu kata-kata itu merupakan support atau penyemangat dari kita untuk orang lain, ya. Nah, ini yang dihadapi oleh Petrus di dalam bacaan kita ketika dia dikomplain oleh sekelompok orang yang bersunat. Orang yang bersunat berarti orang yang percaya kepada Allah,
yang mengklaim tindakan Petrus ini salah dalam ukuran mereka, karena mereka tidak belajar tentang firman Allah secara utuh. Lalu kemudian Petrus menjelaskan sesuatu yang berangkat dari pengalaman imannya, yang berjumpa dengan Allah, yang disampaikan kepadanya bagaimana dia harus melakukan kehendak Allah. Sehingga dengan menggunakan dasar Alkitabiah atau dasar pengalaman iman Petrus ini, harapannya orang-orang yang bersunat tadi, yang komplain terhadap tindakan Petrus yang duduk makan dengan orang-orang yang tidak bersunat, yang menurut mereka tidak layak, orang-orang yang bersunat ini, bahwa mereka itu kelompok orang yang tidak layak untuk dilayani, dikasihi, dijumpai, apalagi duduk makan bersama dengan mereka. Supaya lewat Petrus mereka ini menyadari bahwa Allah tidak memerintahkan kita untuk membatasi diri kita dalam membangun dialog dengan siapapun. Karena Yesus itu sendiri, Bapak Ibu Saudaraku, bersifat universal. Artinya Yesus datang bukan hanya untuk satu kelompok. Jadi jangan kita mengklaim Yesus itu milik orang Kristen saja. Yesus itu milik dunia dan semua manusia. Siapapun berhak datang kepada Yesus. Nah, itu tugas saya dan Bapak Ibu sebagai gereja. Kalau kita kembali melihat amanat agung Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20, di sana dikatakan dengan tegas, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Garis bawahi kata semua. Artinya bahwa tidak ada dalam perintah Yesus ini kita berbicara tentang diri kita saja, tentang kelompok kita saja, tapi semua, berarti tidak ada perbedaan. Nah, pengalaman ini juga saudaraku dialami oleh Yesus ketika dia datang ke sebuah kota, lalu dia masuk ke rumah seorang pemungut cukai. Di sana orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi komplain, berkata tidak layak dia disebut sebagai Tuhan. Masakan dia Tuhan dan dia duduk makan dengan orang berdosa? Karena menurut mereka Sakeus itu orang berdosa, karena dia punya pekerjaan memungut cukai. Artinya dia mengambil keuntungan yang besar dari orang-orang yang susah sekalipun. Tapi Yesus tidak peduli dengan penilaian orang-orang yang melihatnya pada waktu itu, karena baginya dia datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar, saudaraku. Kalau orang semua sudah benar, ngapain Yesus datang untuk membela kita? Oh, kita benar, tapi karena kita berdosa, dia datang untuk itu. Dan mari kita lihat buah dari kedekatan Yesus dengan Sakeus. Ketika Yesus membangun dialog dengan Sakeus dalam perjumpaan mereka, ketika mereka duduk makan bersama-sama di rumah Sakeus, Sakeus menjadi sadar, saudaraku. Dia menjadi mengerti kalau dia sudah melanggar perintah Allah, dia sudah melakukan sebuah kejahatan. Dan dalam kesadaran Sakeus dia katakan apa? Dia akan kembalikan semua apa yang dia pernah ambil dari orang lain, bahkan 4 kali lipat. Bayangkan, dia siap merugi hanya untuk menebus kesalahannya. Nah, kita orang-orang yang selalu mengatakan saya baik, saya rajin ke gereja, saya suka menulis seterusnya. Saya tidak yakin kita mau berkorban untuk orang lain. Mari kita jujur untuk itu, saudaraku. Kita hanya mampu berkata kalau saya orang gereja, saya aktivis gereja, saya pelayan dari periode ke periode. Tapi mari kita renungkan eksistensi kita. Betulkah kita sudah hadir membangun dialog terhadap siapapun dalam rangka untuk membangun iman supaya kita semua percaya kepada Yesus Kristus? Saya pikir ini baik, saudaraku. Kenapa? Apa yang ditetapkan oleh Allah halal, tidak boleh kita bilang itu haram. Amin. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-9 bacaan kita. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Sekarang, adakah perbuatan baik yang kita lakukan untuk sesama kita itu bertentangan dengan hukum Allah atau bertentangan dengan perintah Allah? Tentu tidak, saudara. Kenapa? Tadi Tuhan sudah bilang pergi jadikan semua bangsa muridku. Dan konteks kata pergi itu tadi adalah melayani. Kalau kita melayani, tidak lagi kita berbicara untung atau rugi. Betul-betul pelayanan itu dibangun dengan sesuatu yang tulus, jujur, ikhlas, tanpa pamrih. Itulah yang dilakukan oleh Yesus.
Tidak lagi kita beda-bedakan satu dengan yang lain. Karena latar belakang pendidikannya, ekonominya, status sosialnya tidak. Siapapun yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita pergi layani, wajib kita layani. Dalam situasi apapun, selalu saya katakan dalam khotbah-khotbah, saudaraku, di sana saya katakan bahwa firman Tuhan bilang, baik atau tidak baik waktunya, firman Allah tetap harus disampaikan. Jadi bukan mood-mutannya kita. Kalau mood, oke. Kalau tidak mood, maaf Tuhan, sorry ya. Tidak ada, saudaraku, betul-betul kita harus ada dalam konteks apapun. Ya, ini kalau kita mau betul-betul berbicara tentang peran kita sebagai orang Kristen yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar keselamatan. Jadi saya pikir firman Tuhan pagi hari ini baik, saudaraku, supaya kita tidak mengklaim orang dalam ukuran kita, layak atau tidak. Tapi mari kita berbicara kehadiran kita sebagai laskar Kristus, sebagai pelayan Tuhan, bahwa siapapun dalam kehidupan ini, apapun keadaan mereka, kita wajib untuk layani. Jadi tidak ada alasan untuk menolaknya. Saya pikir ini yang harus kita terima, saudaraku, karena Tuhan katakan dalam ayat 9 tadi, kita tidak punya kuasa untuk menolaknya. Ya, jadi mari dengan semangat yang ada, betul-betul kita mensinergikan diri kita dengan kekuatan Allah. Kita bersedia untuk melakukan firman-Nya, pergi menjadi sarana Tuhan untuk melayani siapapun dalam hidup kita. Tidak dalam penilaian kita, tapi dalam kehendak Allah. Kalau Tuhan katakan dia layak dilayani, layanilah. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Semangat berkarya hari ini, andalkan Tuhan, percaya dalam kemurahan sayang Tuhan, kita akan diperkenankan untuk melakukan yang terbaik. Dan di sanalah kita akan merasakan berkat Tuhan yang membawa kita kepada kehidupan yang selamat. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berikan pengertian kepada kami, bagaimana kami harus melayani Engkau tanpa melihat keadaan seseorang. Tapi semua hendak kami layani sebagaimana yang Engkau firmankan, bahwa kami diutus untuk pergi kepada semua orang tanpa kecuali. Mungkin kami tidak bisa menjangkau sampai dunia, sampai seluruh dunia, tapi paling tidak lewat doa kami dan semangat kami Tuhan, yang terus mencintai manusia dimanapun berada, maka di sana Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu lewat orang-orang yang Engkau utus di sana. Karena itu Tuhan, buat kami selalu mengerti dan sadar bahwa kami ini adalah pelayan-Mu, sehingga kami tidak lagi berbicara tentang kepentingan kami, tapi benar-benar berbicara tentang kepentingan Tuhan. Maka di dalam semuanya itu kami akan diberkati oleh-Mu, dan berkat-Mu itu akan membawa kami kepada keselamatan. Terima kasih ya Allah di sorga, kami siap melangkah hari ini dengan yakin percaya Tuhan bersama dengan kami. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.